Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, di sini bersama saya Donald Saputra yang akan membahas tentang motivasi dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, silakan kerjakan soal pretest berikut ini. Silakan kalian scan barcode yang ada pada slide ini dan kerjakan soal tersebut lebih kurang dalam waktu 3 menit. Motivasi itu berasal dari kata motif yang bisa kita definisikan secara bahasa bahwa motivasi merupakan kekuatan yang membuat seseorang itu mau bertindak. Maka bisa kita ibaratkan bahwa motivasi itu adalah sebuah bahan bakar tindakan seseorang. Jadi, untuk bisa mencapai suatu tujuan, maka seseorang itu harus memiliki yang namanya motivasi agar apa yang dia tuju dan apa yang dia inginkan itu bisa tercapai secara maksimal. Sementara itu, kalau kita lihat dari garis perkembangannya, kita bisa melihat bahwa garis waktu evolusi teori motivasi itu dari masa ke masa ada 4 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu era filosofi kuno, yang mana pada masa Yunani kuno para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memandang bahwa motivasi sebagai hasil dari 3 komponen jiwa atau tripartit, yaitu hasrat fisik, misalnya seperti makan dan minum. Kemudian ada komponen emosional, yaitu sebuah kehormatan ataupun kemarahan. Dan komponen rasional, yaitu pilihan logis dan akal sehat. Sementara itu di sisi lain, paham hedonisme mengklaim bahwa manusia itu bergerak murni untuk mencari kesenangan atau pleasure dan untuk menghindari rasa sakit. Kemudian pada era mekanistik dan biologis, yaitu pada abad ke-19 hingga abad ke-20-an, ketika teori evolusi Charles Darwin muncul, pandangan beralih ke faktor biologis, yang mana motivasi itu dianggap sebagai motivasi itu dianggap bersumber langsung dari insting bawaan untuk bertahan hidup. Pada awal tahun 1900-an, psikolog seperti Clark Holt itu memperkenalkan teori drive reduction theory atau teori reduksi dorongan, yang menyatakan bahwa tubuh manusia itu selalu mencari keseimbangan. Misalnya, jika tubuh kekurangan sesuatu, misalnya lapar, maka akan muncul dorongan psikologis untuk makan demi menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Kemudian, masuk ke era berikutnya, yaitu era behaviorisme atau pertengahan abad ke-20. Beralih dari dorongan internal, tokoh-tokoh behaviorisme seperti B.F. Skinner berargumen bahwa motivasi sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan luar melalui sistem hadiah dan hukuman, reward and punishment. Jadi, manusia itu akan termotivasi melakukan sesuatu karena adanya konsekuensi positif maupun negatif yang akan dia terima. Kemudian selanjutnya beralih kepada era kognitif atau akhir abad ke-90-an. Nah, era ini menolak pandangan bahwa manusia hanyalah robot yang bergerak karena insting atau hadiah dari luar. Manusia itu dipandang sebagai makhluk aktif yang memiliki kebutuhan psikologis mendalam untuk bisa tumbuh, untuk bisa berpikir, dan untuk bisa mengaktualisasikan diri. Di antara pakar tersebut ada di antaranya adalah
Abraham Maslow. Di sini bisa kita lihat bahwa Abraham Maslow itu terkenal dengan teori hierarki kebutuhan yang dibentuk seperti sebuah piramida. Yang mana di sini disebutkan bahwa seseorang itu tidak termotivasi ke tingkat atas sebelum tingkat bawah itu bisa terpenuhi. Nah, maka menurut teori ini bahwa tiap tingkatan yang ada pada hierarki kebutuhan Abraham Maslow itu harus dipenuhi satu persatu dari bawah hingga akhirnya dia bisa mencapai puncak. Kebutuhan yang pertama yaitu adalah kebutuhan fisiologikal atau fisiologis. Nah, jadi menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang itu adalah kebutuhan fisiologis yang berupa kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, dan kebutuhan untuk tidur. Nah, jika semua ini sudah terpenuhi, barulah nanti seseorang itu akan termotivasi kepada tingkat berikutnya, yaitu safety atau keamanan. Keamanan apa? Ya, tentunya adanya keamanan fisik, keamanan finansial, dan keamanan kesehatan. Maka jika semua sudah terpenuhi seperti makan, minum, dan tidur, tentu akan adanya keinginan untuk menjaga fisik agar tetap sehat, dan juga keinginan untuk tetap menjaga finansial agar kebutuhan fisiologis itu bisa tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama. Nah, jika rasa aman ini sudah terpenuhi, barulah nanti orang itu akan memikirkan atau termotivasi kepada tingkatan ketiga, yaitu sosial. Sosial ini adalah kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan persahabatan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan cinta, dan kebutuhan untuk merasa memiliki. Jadi kalau kebutuhan yang di bawah tadi sudah terpenuhi, barulah nanti seseorang individu itu bisa memikirkan tentang sosial, cinta, persahabatan, dan lain segala macamnya. Nah, jika sudah memiliki itu, maka orang akan termotivasi pada tahapan atau tingkatan berikutnya, pada tingkatan penghargaan atau self-esteem, harga diri. Jadi di tahapan ini, seseorang itu butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya status, butuh yang namanya reputasi. Nah, kebutuhan akan inilah yang mendorong seseorang ataupun yang memotivasi seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Setelah keempat tahapan ini terpenuhi, barulah di puncaknya self-actualization atau aktualisasi diri, di mana potensi manusia itu bisa berkembang dengan maksimal. Selain itu, ada teori modern tentang self-determination theory. Teori ini dikembangkan oleh Ryan dan Deci. Yang mana di sini teori tersebut mengatakan bahwa motivasi itu terbagi ke dalam dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, kita fokus kepada motivasi belajar atau bahan bakar akademik. Motivasi belajar adalah daya penggerak psikologis yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, motivasi itu bukan sekedar kemauan, tetapi sistem regulasi diri yang kompleks. Nah, di sini ada salah satu strategi belajar yang bisa digunakan atau bisa diterapkan untuk dapat meningkatkan motivasi peserta didik atau siswa. Yang pertama yaitu attention. Attention yaitu
membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, maka penting bagi seorang pendidik itu atau seorang guru maupun dosen sekalipun ketika membuka kelas itu menggunakan pertanyaan pemantik yang bisa mengejutkan peserta didik. Hal itu bertujuan untuk memicu rasa ingin tahu para peserta didik. Kemudian relevansi. Relevansi ini adalah hubungan materi dengan kebutuhan. Jadi, seorang pendidik itu harus menghubungkan materi yang dipelajari hari ini dengan cita-cita, dengan kehidupan, dengan kebiasaan siswa sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu confidence, kepercayaan diri. Guru atau pendidik itu harus menyusun materi dari yang paling mudah ke yang paling sulit atau secara bertahap agar siswa itu merasa memiliki kemenangan-kemenangan kecil yang membangun efikasi diri mereka. Jadi ketika mereka itu mendapatkan dan berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang mereka lewati dari tahap demi tahap, maka tentu itu adalah kebanggaan yang mereka raih yang bisa membuat motivasinya menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir ada satisfaction atau kepuasan, yaitu memberikan penghargaan yang adil dan atau memberikan pengakuan atas usaha yang telah dilakukan oleh. Nah, berikut adalah beberapa contoh permasalahan motivasi yang sering terjadi. Di antaranya satu, kehilangan makna belajar. Buat apa saya belajar ini? Jadi, siswa yang merasa bahwa apa yang dia pelajari ini tidak bermakna, sehingga dia merasa belajar itu hanyalah hal yang sia-sia, yang membuat motivasi dia itu menjadi hilang. Yang kedua yaitu rasa takut gagal yang berlebihan, fear of failure. Rasa takut gagal yang berlebihan itu bisa memicu seseorang itu menjadi tidak mau untuk meraih sesuatu hal yang baru atau tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru. Tentu karena ketidakmauan seseorang itu mencoba sesuatu hal yang baru sama artinya bahwa seseorang itu menjadi tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baru. Kemudian burnout akademis karena beban berlebih. Karena adanya kelebihan beban dalam akademik, hal itu juga bisa memicu seseorang itu menjadi tidak termotivasi. Karena banyaknya tugas, karena kelebihan tugas, itu bisa membuat seseorang itu untuk malas mengerjakan ataupun menunda-nunda pekerjaannya. Kemudian lingkungan dan pertemanan yang tidak mendukung. Salah satu faktor utama atau yang sangat menentukan dari motivasi itu adalah lingkungan. Jika lingkungan kelas itu tidak kondusif, sering terjadi bullying, sering diganggu teman, pasti hal itu akan berdampak pada tingkat motivasi seseorang itu untuk belajar. Karena sering dibully, jangankan untuk belajar, bahkan terkadang untuk datang ke sekolah saja banyak yang malas atau tidak mau. Dan yang terakhir ini faktor penting yaitu metode pembelajaran yang monoton dan tidak menarik. Metode pembelajaran adalah salah satu hal yang menentukan apakah proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Maka seyogyanya seorang guru itu harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, yang bermakna bagi peserta didik untuk bisa menarik perhatian peserta didik belajar dengan serius hingga sukses. Baiklah, demikian pembahasan materi kita terkait motivasi dalam belajar pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, silakan kalian kerjakan soal post-test berikut ini. Demikian pembahasan dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.